Saya percaya kita harus mempunyai sikap hati seperti contoh tadi adalah pilot dalam kehidupan kita. Kita menyadari bahwa Tuhan adalah pribadi yang tidak akan tinggal diam dan tidak berbuat apa-apa di dalam kehidupan kita. Shalom, firman Tuhan hari ini akan saya bacakan dari kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, dalam penerbangan saya yang terakhir ini, saya mendapati satu pengalaman yang menarik. Seperti biasa, ketika mendekati bandara tempat tujuan pesawat akan mendarat, pilot akan mengumumkan bahwa kita akan bersiap-siap untuk mendarat. Tapi dalam pengalaman saya yang terakhir kemarin, rupanya jarak antara pengumuman dari sang pilot sampai betul-betul pesawat itu mendarat ternyata memakan waktu yang cukup lama. Ketika saya mengamati, rupanya di luar dari jendela pesawat terlihat ada awan gelap, menandakan cuaca yang tidak terlalu baik area seputar bandara. Dan setelah pesawat itu berputar cukup lama, pilot pun betul-betul mempersiapkan diri untuk membawa pesawat itu mendarat. Dan betul saja ketika akhirnya pesawat itu mengambil posisi untuk mendarat, rasakan sedikit goncangan karena rupanya tiupan angin cukup kuat. Bapak Ibu Saudara, bukankah dalam hidup ini kita sebagai manusia seringkali mendapati keadaan di mana apa yang kita rencanakan ternyata tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana itu. Dalam hal ini, sebagai seorang anak Tuhan, saya percaya kita harus mempunyai sikap hati untuk tetap percaya dan bergantung penuh kepada Tuhan, yang sesungguhnya seperti contoh tadi adalah pilot dalam kehidupan kita. Kita menyadari bahwa Tuhan adalah pribadi yang tidak akan tinggal diam dan tidak berbuat apa-apa di dalam kehidupan kita. Ia adalah pribadi yang senantiasa memimpin dan memelihara perjalanan hidup kita. Tuhan, kita percaya, adalah pribadi seperti yang digambarkan Alkitab, punya rancangan-rancangan, punya jalan-jalan yang jauh lebih baik. Karena ia adalah pribadi yang juga sekaligus maha sempurna dan maha tahu atas segala sesuatu. Di dalam kebijaksanaannya sesungguhnya Tuhan tahu apa yang terbaik bagi hidup kita dalam perjalanan di dunia ini. Sesungguhnya yang dibutuhkan dari kita adalah sikap hati, ketaatan untuk mengikuti jalan Tuhan itu, yang terkadang memang tidak seperti apa yang kita rencanakan atau harapkan, bukan? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menyatakan kepada kita sebuah panggilan yang dulu sekali pernah dinyatakan Tuhan kepada orang Israel, umatnya, lewat Nabi Yesaya. Rupanya orang Israel untuk sekian waktu lamanya telah menjalani kehidupan yang sebetulnya walaupun mereka menyebut diri sebagai umat Allah, tapi mereka memilih untuk menjalani hidup sesuka hati mereka. Mereka menjalani hidup tidak seturut dengan firman Tuhan. Mereka menjalani hidup tidak sesuai, tidak sejalan dengan hukum-hukum Tuhan yang telah dinyatakan lewat nabi-nabi yang dikirimkan Tuhan kepada mereka. Orang Israel rupanya lebih memilih mengikuti jalan hidupnya, bahkan menyerupai dengan bangsa-bangsa asing yang ada di sekeliling mereka dengan melakukan penyembahan berhala dan segala sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada mereka, menyerukan sebuah panggilan untuk bertobat, untuk berbalik dari jalan mereka yang salah, lalu kemudian mengikuti jalan yang Tuhan sudah rancangkan bagi mereka. Saya percaya panggilan ini juga berlaku bagi saudara dan saya. Dalam hidup ini, sadar atau tidak sadar, kita bisa saja menjalani sebuah perjalanan yang sesungguhnya sudah melenceng dari jalan-jalan Tuhan. Kita menganggap itu jalan yang baik, sesuai dengan rencana kita, sesuai dengan maksud hati kita. Pada sesungguhnya bukan itu jalan Tuhan. Karena itu hari ini kita juga mendengar seruan panggilan yang sama. Mari kita belajar untuk terus mengoreksi dan mengevaluasi jalan hidup kita. Apakah jalan-jalan itu masih jalan yang seturut dengan firman Tuhan? Apakah jalan-jalan kehidupan kita adalah jalan yang masih selaras dengan isi hati Tuhan bagi kehidupan kita? Jika tidak, maka panggilan yang sama digemakan
bertobat, dan mencari Tuhan kembali, menjalani jalan hidup yang memang Tuhan rancangkan buat kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Roh Kudus memberikan kepekaan dalam hati kita supaya kita bisa peka untuk kemudian melihat apakah jalan hidup kita melenceng ataukah sesuai dengan kehendak Tuhan.